Halo, shalom, assalamualaikum adik-adik kelas 8 dimanapun kalian berada. Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan bahagia. Bahagia untuk kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ini WA minggu lalu yang Pak Guru kirim ke kalian. Jadi selamat pagi adik-adik kelas 7, maaf, kelas 8 maksudnya, yang daring maupun tatap muka terbatas. Pembelajaran minggu ini atau minggu lalu kita masuk di bab 3, teks eksplorasi. Jadi minggu lalu Pak Guru kasih kalian belajar mandiri. Jadi minggu ini atau minggu lalu adik-adik belajar mandiri pada bab 3, bagian A dan bagian B di buku atau di LKS. Nanti minggu depan atau minggu ini Pak Guru akan jelaskan lewat daring melalui Google Meet dan Zoom. Tapi Pak Guru berubah rencana pembelajaran Pak Guru buat dalam video pembelajaran. Dan yang tatap muka Pak Guru akan jelaskan langsung di sekolah. Jadi tugas kerjakan halaman 20 pada LKS. Jadi tugas kedua, jadi adik-adik kerjakan tugas pada halaman 20 pada LKS. Dan adik-adik yang belum selesai atau tak sempat Pak Guru masuk tetap muka, kalau nggak salah yang kelas 86 yang Pak Guru nggak sempat masuk, jadi selesaikan tugas pertama pada halaman 20. Tugas pertama halaman masih bab 2. Halaman 17. Sorry adik-adik. Maaf adik-adik, kerjakan tugas pada halaman 17, bukan halaman 20. Tugas kedua halaman 20. Kalau tugas pertama maksudnya ini tugas pertama yang halaman 17. Ini Pak Guru salah ketik. Jadi untuk halaman 20 itu tugas kedua. Jadi untuk tugas pertama halaman 17 buat cerita fantasi. Dan catatan bagian C dan D pada bab 2. Jadi tugas pertama ada 2, halaman 17 buat cerita fantasi dengan tugas catatan bagian C dan D pada bab 2. Bab 2 mengenai iklan, bukan cerita fantasi, bab 2 mengenai iklan. Jadi sejelas adik-adik kan, tugas pertama ada 2, halaman 17 buat cerita fantasi dan catatan bagian C dan D pada bab 2. Terus tugas kedua pada halaman 20 pada LKS. Terus yang tidak tuntas nilai MIT yang di bab 65 jangan lupa buat dulu perbaikan nilai, yaitu ringkas pada bab 1 seluruh dan bab 2. Bab 2 hanya ringkasan bagian A dan B. Oke, kita langsung buka LKS. Jadi LKS-nya kita masuk di bab 3, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kamu ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut. Sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Oke, jadi kita sudah jelaskan, ketika kita menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak
pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Jadi ini teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sudah melakukan. Pada saat berdiskusi pun demikian. Pernyataan-pernyataan yang berisi pendapatlah yang sering kamu lontarkan. Jadi dalam diskusi pendapat-pendapat yang kita lontarkan atau kita sampaikan itu termasuk teks eksposisi. Nah, sekarang kamu tidak lagi asing kan dengan teks tersebut? Kan tidak asing karena kita sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk bagian A, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Jadi sudah jelaskan teks yang mengemukakan sejumlah pendapat kalian, tapi harus disertai dengan fakta atau membuktikan pendapat kita. Dengan mempelajari unsur-unsur teks eksposisi, diharapkan kamu akan paham dalam beberapa aspek mengenai informasi teks eksposisi dan pola pengembangannya. 1. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana, ataupun tanggapan kritis. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, ini ada contoh. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Kemudian fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Hal ini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonversi di Pulau Riau. Jadi ini ada dua kan adik-adik, gagasan dan fakta. Kalau gagasan ini masih berupa ide atau pendapat, jadi kebenarannya belum tentu, baru gagasan atau pendapat. Tapi kalau kita udah dikatakan fakta, itu sudah benar-benar terjadi, ada memang sudah kejadiannya sudah terjadi. Jadi untuk saat kita memberikan ide atau gagasan, kita sebaiknya kita sertai dengan fakta di lapangan. Kemudian 2, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi, hubungan antar bagian dalam teks berpola sebab akibat. Jadi berpola sebab akibat, jadi ada sebabnya kenapa, terus ada akibatnya apa. Berikut pola-pola yang terdapat yang digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Pertama, ada pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf dan kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal dengan paragraf deduktif. Ini kayaknya materi SD udah didapat. Jadi pertama, pola umum khusus. Jadi paragraf atau ide utamanya berada di awal paragraf dan akhir sisanya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan tentang ide pokok tersebut. Kedua, pola khusus umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Jadi ini
terbalik dengan yang bagian A. Jadi ide pokoknya atau kesimpulannya berada pada akhir paragraf. Bagian C, pola ilustrasi. Oh, ini kayaknya pola ilustrasi. Yang ilustrasi udah 2 kali terketik. Jadi ketiga, pola ilustrasi. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Jadi kita menjelaskan sesuatu, kita menggunakan ilustrasi supaya pendapat kita diterima dan jelas dan dimengerti oleh pendengar. Kemudian pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda dengan benda, keadaan, atau yang lainnya, ditentukan perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan kita sampaikan akan lebih kuat. Jadi dalam kita menyampaikan argumen atau pendapat, kita bisa menggunakan perbandingan agar yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian ini tugas yang kalian kerjakan, tugas kedua. Buktikanlah bahwa kedua teks di bawah bagian dari eksposisi. Tunjukkan gagasan umum, pendapat, dan fakta jika ada yang ada dalam buku teks tersebut. Pertama, 1. Sayangnya tidak banyak putra-putri bangsa Indonesia yang bisa diteladani karena prestasinya. Lebih banyak yang mementingkan diri sendiri dan golongan saat sudah berkuasa. Hal itu terlihat sekali dalam jajaran pemerintah atau birokrasi legislatif yang yudikatif. Mereka benar-benar memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkaya diri. Sementara itu, rakyat yang membutuhkan perhatian malah diabaikan. Contoh teks kedua. Kerjasama kepala sekolah dan guru-guru sekolahku amat baik. Kondisi ini membuat hubungan siswa dan guru juga terjalin harmonis. Guru mata pelajaran seperti guru agama, bahasa Indonesia, dan olahraga dapat melaksanakan pembelajaran yang bermutu. Siswa pun dapat belajar dengan aktif dan penuh prestasi. Jadi dari teks di atas, teks 1 dan teks 2 kalian kerjakan, kalian jawab ide pokoknya. Ide pokok pada teks 1 apa dan teks 2 apa. Kemudian apakah ada pendapat ada pada teks 1 dan teks ada kalimat pendapat pada teks 1 dan teks 2. Begitu fakta. Ada enggak pada teks 1 dan teks 2? Jika ada tulis, jika tidak ya tidak usah ditulis. Ini di tugas kedua. Oke, kita masuk bagian B. Bagian B, menyimpulkan isi teks eksposisi. Jadi 1, gagasan umum bagian teks berada di antara tesis dan penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum dan gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan utama suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Jadi untuk menentukan teks ide pokok atau gagasan utama, kita harus membaca teks tersebut secara keseluruhan. Jadi kita harus baca semua teks tersebut. Namun demikian, tidaklah sedikit pola paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertama. Jadi ada pada umumnya itu ada gagasan utamanya berada di awal yang kita sudah bahas tadi, atau paragraf deduktif. Tak seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum akan disertai gagasan khusus atau
dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Berikut ada contoh. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Pak Guru bacakan kembali. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di daratan rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Bagian yang bercetak tebal merupakan gagasan umum paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat lain berfungsi sebagai pendukung atau penjelas dari kalimat utama. Jadi sudah jelas adik-adik, kalimat utamanya itu kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Di kalimat penjelas ini dia memberikan contoh, hutan sudah ada penurunan sebesar 64 juta hektar. Ada juga pembukaan hutan alam di daratan rendah di Sulawesi Utara. Kemudian masuk kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Ini hampir sama dengan di atas. Jadi pertama paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya atau gagasan utamanya berada pada awal paragraf dan sisanya itu kalimat penjelas. Kemudian induktif, paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Jadi induktif berada di awal, kalau deduktif berada di awal paragraf, kalau induktif berada pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan pada dalam kalimat pertama. Jadi berwarna campuran. Jadi ada campuran paragraf deduktif dan induktif. Jadi kalimat utamanya ada dua, tapi yang di akhir itu dia berfungsi untuk menegaskan pernyataan pada kalimat pertama. Oke adik-adik, ini buatlah ringkasan dengan menggunakan gagasan umum dan dalam teks tersebut jangan lupa cantumkan sumber secara lengkap. Oke, ini adik-adik tugas hari halaman 22, tugas ketiga. Ini cuman buat ringkasan, tapi kalian sudah pernah buat pada tugas sebelumnya. Jadi hari ini tugas adik-adik hanya mencatat bagian A dan B. Tapi yang sudah punya LKS sudah tidak perlu mencatat. Kerjakan tugas-tugas yang kalian belum, tugas pertama dan tugas kedua. Jadi tugas ketiga hanya catatan bagian A dan bagian B pada bab 3. Dan untuk yang sudah punya print sudah tidak perlu mencatat, sudah otomatis Pak Guru centang tugas ketiga, tugas catatan Pak Guru anggap sudah buat. Oke adik-adik, sampai sini video pembelajaran kita. Jika ada yang kurang jelas boleh WA Pak Guru atau telepon untuk penjelasannya. Dan untuk yang tatap muka, pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas boleh disimpan dan
kita akan berdiskusi, akan kita bahas di tatap muka. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih.